Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nazila Ramadhani, NIM 25002034 pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu topik penting dalam mata kuliah komunikasi organisasi, yaitunya adalah komunikasi eksternal. Kedengarannya teoritis sih, tapi kalau kita pikir-pikir, komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Itunya ada di kampus contohnya. Nah, karena gini, organisasi apapun, baik itu kampus, sekolah, ataupun komunitas kecil sekalipun, itu tuh tidak akan bisa jalan kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya atau dengan dunia luarnya. Iya kan? Ibaratnya organisasi atau kampus itu seperti manusia. Ibaratkan, ini ibarat. Dan komunikasi eksternal adalah cara dia bersosialisasi dengan lingkungannya. Kalau dia diam saja, maka siapa yang akan mengetahui dan siapa yang akan tahu mengenai keberadaannya? Iya bukan? Nah, jadi kita akan membahas mengapa atau seberapa pentingnya komunikasi eksternal ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena begini, misalnya melalui komunikasi ini, suatu organisasi akan bisa dikenal oleh orang luar atau masyarakat luar. Ya kan? Misalnya kampus kita, Universitas Negeri Padang, mengadakan sebuah acara besar seperti seminar nasional. Ini contohnya. Kalau semisal kampus kita ini tidak bisa atau memberikan informasi yang baik atau memberikan pengumuman yang tepat, yang jelas, atau memposting sesuatu di sosial medianya seperti melalui Instagram, maka orang luar mana yang akan mengetahui mengenai acara besar dari seminar nasional tersebut, iya kan? Jikalau organisasi atau seperti kampus ini memberikan informasi yang jelas, memberikan pengumuman yang tepat di sosial medianya, melalui sosial media, maka orang luar akan mengetahui, oh ini ada acara seminar nasional. Nah, jadi tujuannya dari adanya komunikasi eksternal ini adalah masyarakat luar bisa tahu mengenai organisasi, dan organisasi dapat memberikan informasi kepada pihak luar tersebut. Padahal bisa saja melalui komunikasi eksternal dari organisasi yang baik, yang tepat, dan dapat memberikan informasi secara jelas, bisa saja dapat mengundang pihak luar yang ingin bekerja sama dengan pihak kampus atau pihak luar yang ingin datang untuk menghadiri acaranya. Nah, jadi disinilah peran komunikasi eksternal itu diperankan, yaitu sebagai jembatan atau penghubung antara organisasi dengan masyarakat luar atau dunia luar, supaya pesan dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian komunikasi eksternal. Jadi, komunikasi eksternal itu apa sih? Secara gampangnya, komunikasi eksternal itu adalah proses organisasi yang menyampaikan informasi ke orang yang berada di luar dari organisasi. Misalnya, kampus kita, Universitas Negeri Padang, memberitahu ada pengumuman penerimaan mahasiswa baru.
melewati sosial media. Contoh salah satunya melewati Instagram kampus. Nah, itu adalah bentuk contoh dari komunikasi eksternal. Atau ketika bagian Humas Universitas Negeri Padang mengirimkan siaran pers ke media luar mengenai prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Padang ini. Nah, itu juga adalah bentuk dari komunikasi eksternal. Tapi ya, komunikasi eksternal ini gak cuma berjalan satu arah saja. Jadi, komunikasi eksternal ini juga bisa melalui dua arah. Contohnya seperti apa? Misalnya, masyarakat memberikan atau menyampaikan saran atau komentar pesan melalui postingan yang di-share oleh kampus tadi. Nah, melalui postingan dan adanya saran atau atau komentar dari orang luar masyarakat, itu maka akan terjadi komunikasi dua arah. Dan juga dari postingan dari masyarakat tersebut, pihak kampus juga merespon pesan atau komentar yang disampaikan oleh masyarakat luar ini. Nah, itu menjadi komunikasi dua arah terhadap komunikasi eksternal. Seperti itu, teman-teman. Lalu di dalam komunikasi eksternal ini ada juga maksud atau tujuan di dalamnya. Tahu nggak apa aja? Tujuan yang pertama, tujuan utamanya itu adalah tentu saja organisasi agar organisasi ini mempunyai hubungan yang baik dengan publik atau masyarakat luarnya. Nah, salah satu di antara tujuan-tujuan itu adalah, yang pertama adalah untuk membangun citra yang positif. Citra, branding ya berarti. Itu tuh semacam penampakan yang akan dilihat oleh orang luar terhadap organisasi ini. Contohnya, kalau dalam sebuah lembaga sering memberikan informasi atau mengumumkan suatu informasi yang bermanfaat dan ramah dalam merespon di media sosial, contohnya, maka orang-orang akan melihatnya sebagai bentuk yang positif. Maka citra dari organisasi ini melalui siaran atau media, yaitunya media sosial Instagram ini, brandingnya akan baik karena adanya respon atau atau informasi yang bermanfaat, dan juga responnya itu ramah, maka orang-orang akan nyaman dan senang melihatnya, dan itu akan menghasilkan dampak yang positif bagi organisasi. Contohnya seperti kampus kita lagi nih, Universitas Negeri Padang, yang sering banget posting kegiatan atau memposting mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi atau kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh rektor atau oleh tenaga-tenaga tersebut di dalam kampus. Nah, itu akan menggambarkan bahwa citra kampus itu akan menjadi bagus. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi. Misalnya, kampus memberitahu informasi mengenai jadwal wisuda dan kegiatan atau acara sosial gitu. Nah, itu adalah bentuk dari transparansi. Artinya adanya kejelasan dalam organisasi terhadap orang yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk
menjalin hubungan baik dengan pihak luar. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan sekolah mitra, juga melalui lembaga pemerintahan atau dengan perusahaan tempat magang. Seperti itu. Nah, tujuan yang keempat adalah untuk mendapatkan dukungan publik. Ini juga benar sebenarnya ya. Seperti kalau organisasi ini terbuka dan dipercaya oleh publik, maka orang-orang akan lebih mudah untuk mendukung. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, maka dari itu, untuk mendapat dukungan dari publik ini, organisasi ini harus transparansi dalam menjabarkan suatu informasi yang disampaikan dan juga jelas agar pihak luar dapat mempercayai bahwa organisasi tersebut adalah sebuah organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercayai. Yang kelima, tujuannya adalah untuk sebagai sarana promosi dan edukasi. Contohnya, ada sekolah yang membuat konten tentang pentingnya literasi digital. Nah, itu sekaligus sebagai promosi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasinya itu mengenai kenapa sih literasi digital itu penting sekali. Apa dampaknya dari pentingnya literasi digital? Kalau promosi, ini pihak luar berarti bisa melihat bagaimana sekolah itu dalam melakukan sebuah konten mengenai pentingnya literasi digital. Jadi pihak luar akan tahu mengenai sekolah ini. Lalu setelahnya kita akan membahas mengenai karakteristik komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini memiliki ciri khas yang gampang sekali kita lihat di sekitar kita. Yang pertama, tentunya adalah terbuka untuk publik. Biasanya ini disampaikan melalui media sosial, pamflet, website, atau media berita. Contohnya, kalau kampus kita membuat postingan di Instagram tentang kegiatan bakti sosial, itu berarti kampus kita adalah kampus yang lagi membuka diri dan menunjukkan sisi positifnya terhadap masyarakat luar. Yang kedua, bisa satu arah dan dua arah. Tentu saja ya, iklan di TV itu contoh dari komunikasi eksternal satu arah. Dan contoh dari komunikasi eksternal dua arah itu contoh yang sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Seperti sebuah kampus yang memposting sebuah postingan di Instagram atau media sosial lainnya, terserah. Lalu ada masyarakat yang memberikan komentar atau pesan, dan setelah itu kampus memberikan respons terhadap komentar yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga, karakteristiknya bersifat formal dan terencana. Misalnya, ada bagian humas kampus pasti punya prosedur tertentu sebelum memposting sesuatu, biar tidak adanya kesalahan atas informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat luar. Dan yang terakhir adalah dinamis, artinya harus berubah mengikuti tren dan teknologi. Sekarang organisasi itu tidak cukup hanya untuk membuat buletin. Sekarang kan zaman udah canggih ya. Jadi organisasi ini harus menyesuaikan, harus aktif juga dalam dunia digital. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam komunikasi eksternal. Nah, biar komunikasi eksternal berjalan dengan baik, ada beberapa unsur penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, adanya pengirim pesan. Pengirim pesan dalam komunikasi eksternal ini bisa seperti humas atau pihak dalam organisasi. Contoh, ada dosen pembimbing yang mewakili kampus dalam forum nasional. Yang kedua, yaitu unsur pesan. Pesan ini berarti adalah isi dari informasi yang akan disampaikan kepada
masyarakat. Nah, pesan ini harus jelas dan gampang dimengerti. Yang ketiga adalah unsur media atau saluran. Unsur ini seperti koran, TV, media sosial, website, atau bisa jadi dengan media acara langsung. Yang keempat adalah unsur penerima pesan. Penerima pesan yang dimaksud dalam komunikasi eksternal adalah masyarakat, pelanggan, ataupun mitra kerja. Yang kelima adalah unsur umpan balik alias feedback atau respon dari publik. Contohnya, masyarakat memberikan komentar di postingan kampus dan humas memberikan respon terhadap komentar yang diberikan oleh masyarakat dengan sopan, dengan ramah. Yang keenam adanya unsur konteks, yaitu di mana suasana dan situasi sosial waktu pesan yang dikirimkan. Di zaman sekarang ini, media sosial ini adalah alat yang paling penting. Kayak kalau kampus kita aktif dalam komunikasi dua arah untuk mendengarkan tanggapan mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya, ada manfaat-manfaat dari komunikasi eksternal. Jika komunikasi eksternal ini dijalankan dengan baik, ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, bisa membuat organisasi bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas atau publik luas. Contohnya, organisasi mahasiswa yang rajin update kegiatan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan mereka seperti itu, kayak bakti sosial ataupun lomba-lomba yang diadakan. Pasti kalau mereka memberikan info atau mempostingnya di media sosial, maka akan lebih dikenal oleh kampus lain ataupun masyarakat luar lainnya. Yang ketiga yaitu manfaatnya bisa jadi bahan pertimbangan dalam keputusan. Dan yang keempat adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kadang masalah ini tuh muncul cuma karena adanya miskomunikasi. Jadi, kalau organisasi terbuka, maka kesalahpahaman dapat kita atasi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan yaitu mengenai semua dari pengertian sampai manfaat tadi dari komunikasi eksternal, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi eksternal itu penting sekali karena akan menjadi penghubung atau jembatan bagi organisasi dan masyarakat. Kalau komunikasi eksternalnya itu baik, maka organisasi bisa dikenal, dipercaya, dan disukai. Akan tetapi, kalau organisasi ini salah langkah, misalnya informasi yang disampaikan tidak jelas atau tidak tanggap terhadap kritik, maka hal ini bisa langsung dapat menurunkan citra dari organisasi tersebut. Nah, kuncinya ada di keterbukaan, transparansi, dan sikap responsif yang baik dan tepat. Organisasi yang mau mendengarkan publik dan berani jujur akan lebih dihargai oleh masyarakat. Jadi, jangan pernah menganggap remeh komunikasi eksternal, karena melalui cara organisasi berkomunikasi, orang akan menilai kepribadian dan nilai-nilai di dalam organisasi tersebut. Mungkin teman-teman sekian penyampaian materi dari saya. Terlebih terkurang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.